Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas hari yang baru, tahun yang baru, dan bulan yang baru yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kasih setiamu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga dengan tema kembali kepada Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan, di bawah perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jemaat terkasih, kita kembali melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya di dalam tahun 2023. Kita boleh melihat bagaimana 365 hari kita boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada hari ini kita boleh sama-sama kembali merasakan kasih setia Tuhan yang sama di tahun 2024, khususnya pada hari yang ketiga. Kita melihat bagaimana Allah begitu senantiasa memberikan kepada kita sukacita, kesehatan, dan kekuatan, serta kesempatan untuk kita boleh terus melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Kejadian ini bermula menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Karena dikatakan di ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya, kita bisa sama-sama belajar pada pagi hari ini. Poin yang pertama, mengapa tema yang kita perkatakan yaitu kembali kepada Allah. Yaitu kita belajar bahwa asal mula dari segala sesuatu ialah Allah. Untuk itu, ketika kita kembali masuk dalam tahun yang baru, apakah kita sudah mengawalinya dengan Allah? Apakah kita mengawali hari-hari kita di tahun yang baru ini kembali melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu membangun hubungan pribadi dengan Dia? Karena inilah yang diceritakan, inilah yang kembali mengingatkan kepada kita di dalam kejadian ini, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah terlebih dahulu ada. Sebelum 2024 ada, Allah sudah lebih dahulu ada. Untuk itu poin yang pertama, kita bisa sama-sama belajar bagaimana kita kembali kepada Allah, kembali kepada hubungan kita yang semula kepada Allah, hubungan yang intim kita kepada Allah, hubungan yang penuh hormat kita kepada Allah. Dalam ayat yang kedua, kita kembali melihat
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa marilah hati kita memasuki tahun 2024 ini menjadi hati yang kosong, yang gelap gulita, yang membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Marilah di tahun 2024 ini kita kembali melihat kepada Allah, kita kembali membentuk hati kita, memiliki hati dengan cinta yang mula-mula kita kepada Allah. Sehingga setiap firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, dalam hati kita, itu boleh menjadi tanaman yang subur di dalam hati kita. Hal ini juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa kata-kata Roh Allah melayang-layang artinya biar kiranya Roh Allah ada dan terus bersama dengan kita, memenuhi kehidupan kita dengan hadiratnya setiap hari. Untuk itu, di tahun yang baru ini, biar kiranya hati kita yang kosong boleh dipenuhi dengan Roh Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Dan di ayat ketiga mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Artinya bahwa biar kiranya perkataan firman Allah saja yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu melihat hal-hal yang lain. Kita hanya perlu melihat kepada Allah. Karena ketika kita melihat kepada Allah, kita bisa melihat rencananya. Kehidupan kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan dan perkataan Tuhan yang akan senantiasa kita dengarkan. Jadilah peka dengan perkataan yang Tuhan akan perkatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kembali kepada Allah dalam tahun yang baru ini mengartikan hidup yang kembali kepada rencana Tuhan, hidup yang kembali ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, dan hidup yang kembali mencoba mendengar perkataan Allah setiap hari. Sehingga kehidupan kita di tahun 2024, kita boleh melihat rencana Tuhan digenapi, janji-janji Tuhan digenapi, dan pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Untuk itu saudara-saudari jemaat yang terkasih, kiranya di tahun yang baru ini, kita boleh kembali mengingat ketiga poin ini, sehingga kehidupan kita kembali lagi kepada jalurnya Tuhan. Demikian Rema pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami boleh hidup di tahun yang baru, hidup yang kembali kepada rencanamu, hidup yang kembali mendengarkan suara Tuhan, dan hidup yang kembali hubungan intim dengan Engkau. Sehingga setiap langkah kaki kami, kemanapun kami boleh melangkah, kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, dan kami boleh mengerti akan setiap perkataan yang Tuhan sampaikan. Tuhan, biar kiranya Rema pada pagi hari ini boleh kembali menjadi terang dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus melangkah dalam keseharian kami, melakukan apa yang terbaik yang Tuhan inginkan, dan yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beraktivitas. Haleluya. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini, kiranya kita boleh senantiasa hidup dalam rencana Tuhan, bersuka cita dengan Tuhan senantiasa. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.